Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Alam, dan kali ini saya ingin membahas sedikit pertanyaan dari teman-teman yang mana mereka menanyakan tentang ada berapa sih jenis Hodam dan seperti apa orang-orang yang didampingi Hodam. Apakah ada kriteria khusus atau semua orang juga mempunyai atau didampingi sang Hodam. Nah, berikut ini saya ingin membagi pengalaman tentang jenis-jenis Hodam, dan menurut saya pribadi yang saya pelajari, Hodam itu ada minimal ada 3 jenis. Yang pertama Hodam leluhur, lalu Hodam Prewangan, dan Hodam yang didapatkan oleh kita sendiri dari ritual-ritual tertentu. Itu akan membentuk sebuah energi dan menjadi Hodam. Nah, adapun Hodam yang pertama yaitu Hodam leluhur. Hodam leluhur ini biasanya akan menaungi keturunannya, yaitu entah itu anaknya, cucunya, buyutnya, cicitnya, dan bahkan jauh dari susunan kelahiran. Artinya bisa jadi dia dititisi oleh kakeknya, kakek buyut, canggah, wareng, dan sampai 7 lapis keturunan baru menitis di satu orang itu untuk menaungi dirinya. Nah, biasanya tanpa disadari orang tersebut itu bisa atau suka menemukan hal-hal yang di luar nalar. Salah satu contoh, misalkan dalam satu perjalanan seharusnya dia terjadi insiden, akan tetapi tiba-tiba dengan sendirinya, dengan tanpa disadari, itu dihalangi. Tiba-tiba misalkan di depan ada keributan besar dan banyak memakan korban. Secara tidak disadari kita dipalingkan atau dibelokkan jalannya, nggak lewat ke sana, tapi lewat jalan yang lain. Nah, itu tanpa disadari dia itu merasa, kok saya kayak merasa dibelokkan ya, ada apa ya di depan. Ternyata setelah kita tahu info bahwa di depan tuh ada keributan besar yang makan banyak korban, dan orang itu diselamatkan oleh satu dorongan energi yang membawa dirinya tidak melewati tempat tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari Hodam leluhur. Hodam leluhur ini, yang dimaksud Hodam leluhur itu bukan berarti sosok leluhur itu menghinggapi atau menaungi. Tapi bisa jadi dulu kakek atau buyut kita atau yang canggah waring kita itu melakukan hal spiritual atau supranatural yang membuahi satu energi dan menjadi Hodam. Dan Hodam itu setelah kakek buyut kita itu meninggal, si keilmuan Hodam itu masih ada. Akan tetapi Hodam ini mau ngikut ke siapa juga nggak bisa kecuali masih ada keturunannya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang dititisi atau dinaungi langsung Hodam dari leluhur, itu biasanya kita tidak menyadari. Beda dengan Hodam yang kedua, yaitu Hodam Prewangan. Hodam Prewangan itu didapat dari salah satu lokasi atau mungkin
lokasi, tapi lokasinya di dimensi mereka ya, dimensi Hodam. Ada salah satu Hodam yang suka dengan orang tersebut karena dia memiliki pancaran cahaya dari dalam dirinya yang bahkan dia sendiri tidak mengetahui. Dan si Hodam ini merasa selaras energinya. Nah, Hodam itu biasanya bisa mengikut tanpa harus kita punya lelakon atau ritual-ritual tertentu. Itu Hodam Prewangan. Jadi Prewangan itu dalam bahasa Indonesia mungkin merewangi atau membantu. Jadi Hodam yang datang dengan sendirinya karena kita mempunyai satu magnet energi yang membuat mereka itu ingin ikut dengan kita. Dia merasa sejuk, merasa selaras, sehingga si Hodam itu suka dengan diri kita. Dan itu pun biasanya tidak kita sadari, karena tiba-tiba ngikut aja gitu. Misalkan kita main ke salah satu tempat yang dianggap sakral, atau mungkin ke gunung, atau ke gua, atau ke ziarah-ziarah ke makam waliullah. Di sana itu banyak sekali energi yang mengelilingi lokasi tersebut, dan mereka biasanya ingin mencari energi dari manusia yang selaras, menjadi magnet positif dan negatif, dan dia akan nempel dan bisa ngikut ke dalam diri kita. Bahkan dia bisa membantu dalam situasi tertentu. Itu Hodam Prewangan. Lain halnya dengan Hodam yang satu ini, yaitu jenis Hodam yang kita dapatkan sendiri dari ritual-ritual kita, dari sebuah perjalanan kita yang lebih ke dalam, mendalami tentang dunia spiritual, memahami tentang dimensi-dimensi mereka, dan yang lebih tepatnya jika kita melakukan seperti halnya kayak semacam kita dikasih wiridan gitu ya, sama guru kita dikasih wiridan berapa ribu kali, kita puasa berapa hari. Nah, di situ akan membentuk satu energi, kekuatan. Dan kekuatan itu bisa sewaktu-waktu mewujud sebagai Hodam, sebagaimana yang kita inginkan. Misalkan kita melakukan ritual atau perintah dari guru untuk membacakan ini, dan itu nanti berdampak sebagai seseorang yang berwibawa. Bisa jadi nanti setelah kita lulus melakukan hal tersebut, itu energi yang kita bentuk bisa berwujud apa saja, yang sebagaimana orang yang mampu melihat energi yang mewujud dalam dirimu situ. Nah, biasanya kalau yang berkarakter sebuah dikjaya, kekuatan, energi yang kita bangun akan membentuk wujud, bisa jadi sosok. Kalau di mitologi hewan itu harimau atau naga, atau bisa jadi bentuk-bentuk yang lain. Dan bisa jadi perwujudan itu seperti badan kita sendiri, tetapi dengan busana dan karakter yang berbeda, sesuai dengan apa yang kita jalani pada saat menjalankan ritual tersebut. Ada juga yang ritualnya ya untuk seperti pengasihan gitu. Nah, itu biasanya setelah kita lulus akan membentuk energi, itu akan mewujud sosok pengasihan. Bisa jadi Semar Mesem, bisa jadi sosok putri, dan di situ menggambarkan kewelas asihan dan satu pesona yang akan mengelilingi kita, sehingga pada saat-saat tertentu orang melihat kita itu punya karisma, menjadi sorotan.
Dan itu pun akan lebih bagus kalau dia memang dititisi atau dinaungi langsung dari leluhur, khodam leluhur. Itu akan lebih bagus karena dia sendiri nggak sadar kalau misalkan di satu tempat ramai gitu ya, tiba-tiba kita berjalan terus seolah-olah orang tuh menatap kita semua. Itu bisa jadi khodam atau energi dari leluhur yang menitis, yang menaungi kita, itu sedang keluar, sedang mengarungi kita, menjadi aura yang membuat orang sekitarnya itu langsung terpesona melihat kita, atau ya kita dilihat beda, seperti bercahaya gitu ya. Walaupun ya enggak seperti cahaya lampu, bukan. Bercahaya itu artinya kita itu jadi lebih optimis ketika berjalan di kerumunan orang, dan orang itu melihat kita itu seperti bersinar, tapi nggak ada sinarnya ya. Cuman seolah-olah emang bening, terang seperti itu. Ada juga yang ketika berjalan dia terlihat lebih wibawa. Ya kalau contoh yang sudah sering kita lihat ya sosok Bung Karno. Bung Karno kalau udah memakai busana pribadinya lalu dia berjalan, semua orang akan melihat pesona, karisma, dan wibawanya kalau beliau menjadi satu. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan membahas tentang dampak atau bagaimana cara kerja para khodam ini yang mendampingi kita. Dan apa benar semua manusia ada yang menjaga, ada khodamnya, ada yang mengiringi? Kita akan bahas selanjutnya. Wassalamualaikum.